para tokoh-tokoh organisasi paguyuban di pusat ini ya. Saya namanya Iqbal, Muhammad Iqbal ya, dari UNIMIG, Union Migran Indonesia. Nah, kita kalau bahasa Indonesia Serikat Pekerja Migran. Ya, jadi saya coba ingin mengenalkan tentang konsep hubungan industrial bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi mungkin ini agak sedikit bahasanya agak susah gitu ya, karena memang begini, kami ingin mengenalkan tentang, kalau kita selama ini mengenalkan serikat pekerja, serikat buruh kan hanya di Indonesia ya. Mereka ada organisasi, federasi, konfederasi, mereka memiliki kekuatan negosiasi. Nah, saya ingin mencoba mengemas bagaimana sistem hubungan industrial itu bisa tercipta pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ini mungkin gagasan-gagasan yang sudah saya sampaikan beberapa menteri juga, tentang bahwa permasalahan TKI tidak bisa selesai kalau kita misalnya ada orang tidak bayar gaji, lapor ke polisi gitu kan. Polisi bilang, wah ini bukan urusan kami, karena ternyata majikan tidak bayar gaji karena kolaps perusahaannya. Harus ada keputusan pengadilan yang memutuskan bahwa dia kolaps dan tidak bisa membayar. Nah, ini pengalaman saya. Dulu saya 7 tahun di Malaysia Pak ya. Saya juga dulu konsultan di PBB ya, sebuah lembaga PBB namanya International Organization for Migration. Saya berkantor di KBRI Kuala Lumpur selama 2 tahun. Tugas saya begitu, memanggil majikan, menegosiasikan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan TKI, apakah dia korban perdagangan orang atau tidak. Ternyata kalau menggunakan sistem penempatan yang sekarang, kayak kata Pak Menteri tadi, hampir 90% TKI kita adalah korban trafficking. Karena apa? Karena mereka untuk murangkannya ada penipuan, ada pemalsuan, ada penampungan, ada pemindahan secara paksa, dan ada eksploitasi. Ya, sekarang itu kalau di kampung-kampung itu sakit susahnya orang mau, ibu-ibu yang mau berangkat keluarga yang dikasih duit Pak 1-2 juta rupiah agar mau ikut. Itu yang disebut dengan debt bondage, yaitu jeratan hutang. Jeratan hutang itu adalah agar orang mau, dia dibayar di muka, ternyata perjanjian tidak sesuai dengan kenyataan, dia tidak bisa lari karena dia sudah dibayar di muka. Itu namanya jeratan. Nah, ini ternyata yang membuat saya mau menggagas sebuah hubungan industrial. Saya membuat ini, kebetulan saya S2, S3 saya tentang TKI Pak. Disertasinya tentang TKI, jadi saya mendalami betul tentang permasalahan TKI. Dan saya pernah jadi TKI juga. Jadi kalau di Malaysia dulu saya selama Sabtu Minggu itu saya jadi pelayan di hotel gitu ya. Jadi kalau Siti Nurhaliza lagi nyanyi, saya bawa piring gitu di hotel. Kalau Mahathir Muhammad lagi pidato, saya ngutipin gelasnya gitu ya. Dan itu membuat saya pengalaman berinteraksi dengan TKI. Jadi saya juga pernah 3 bulan di Jeddah ya, di airport di Arab Saudi menjadi tenaga musiman ketika haji. Jadi saya mengalami betul bahwa ternyata permasalahan TKI itu tidak bisa selesai karena apa? Karena TKI sendiri tidak dilibatkan dalam mengatasi permasalahannya. TKI hanya dijadikan objek penderita. Saya ingin sistem serikat ingin mengajak kepada TKI agar bisa mandiri untuk bisa membela dirinya sendiri Pak. Jadi kalau Bapak punya paguyuban yang besar, seperti teman-teman di Hong Kong itu ya, Indonesian Migrant Workers Union, IMU, mereka punya anggota 2.000 orang. Mereka menyurati otoritas Hong Kong kepada gubernur Hong Kong misalnya, kata secara di sana kan di bawah Cina ya. Kami sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa kami hari ini libur, hari raya. Dibalas sama pemerintah Hong Kong, oke, kami akan menyetujui. Artinya apa? Semakin TKI itu berserikat, berkumpul dengan organisasi yang jelas, maka akan diperhitungkan. Bayangin kalau seandainya semua TKI di Hong Kong itu mogok gitu ya, dan kencing di kota Hong Kong mungkin itu banjir gitu. Artinya apa? Organisasi itu harus formal Pak. Kenapa formal? Apa itu formal? Dia harus legal, terdaftar, resmi. Makanya di Undang-Undang Tenaga Kerja kita, Undang-Undang Nomor 1 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, pekerja Indonesia memiliki hak untuk berserikat dan berorganisasi. Makanya membership Pak. Semakin banyak anggota kita akan semakin solid. Ini ibarat kalau di dalam film-film autobiografi di Afrika itu zebra itu akan diserang harimau kalau dia sendiri Pak, terpisah dari kelompoknya. Kalau dia berkumpul, harimaunya juga mikir-mikir. Demikian juga begitu, ketika teman-teman satu perusahaan ada misalnya 100 orang, punya angkat 1 orang pemimpin. Tetapkan sistem, bahkan buat sistem iuran untuk kita.
Itu yang membuat TKI sulit. Jadi ketika ada masalah, satu orang mau dipecat, negosiasi, ketuanya maju. Saya mewakili 100 orang. Kalau tidak selesai, maka kami akan membuat sistem lain. Kami akan mogok, kami akan macam-macam. Itu yang membuat akhirnya solid pekerja itu. Saya selalu udah buat slide juga. Terus next, coba ini beberapa sistem hubungan industrial. Ini fenomenanya Pak. Sebelumnya tadi, fenomena TKI kita itu adalah TKI itu banyak yang berangkat, tapi yang pulang dikit Pak. Kenapa? Karena yang namanya migrasi itu ada candunya Pak. Orang janji, oh saya akan pulang, nekat. Udah 3 tahun kerja bawa uang. Setelah pulang, seminggu 2 minggu uangnya habis. Waduh, kayaknya enakan di sana berangkat lagi. Kenapa? Migrasi, labor migration itu. Jadi kebetulan saya short course 2 minggu di ILO ini, di Itali. Mereka mengatakan bahwa orang bekerja ke luar negeri itu bukan masalah katanya. Itu adalah sebuah fenomena globalisasi yang tidak bisa dihindari. Karena ada kesenjangan kemampuan negara dan negara lain. Dan bekerja ke luar negeri adalah hak setiap orang dan tidak boleh ada orang yang melarangnya. Itu adalah basic human right, hak dasar manusia. Seperti itu. Maka nanti Bapak kalau pulang liburan gitu tiba-tiba Bapak di stop oleh imigrasi, Anda nggak boleh karena syarat-syaratnya nggak cukup, nggak boleh. Karena itu adalah hak kita untuk bisa mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri. Seperti itu. Oke, next. Sedikit aja. Nah, TKI ini Pak menghidupi 24 juta orang Pak. Jadi kalau data kita sekarang ke 6 juta orang, mereka menghidupi rata-rata 4 orang anggota keluarganya. Bayangin, luar biasa, pahlawan devisa. Itu yang disebut pahlawan devisa. Saya kemarin ke Sumbawa Pak. Sumbawa itu hampir 90% TKI-nya itu ke Arab Saudi. Saya dapat data dari Bank BNI, remittersnya itu setahun itu hampir 300 miliar dari Bank BNI saja. Saya tanya ke anggota DPR di sana, Pak, APBD Sumbawa berapa? 400 miliar. Itu kalau ditambah Bank BNI, Bank BCA dan lain-lain mungkin lebih dari APBD-nya Pak. Yang itu menghidupi kehidupan masyarakat di pedesaan. Oke, next, lanjut aja. Oke, lanjut datanya, lanjut aja. Kita mungkin langsung ke hukum industrial aja. Nah ini, oke ini dia tubuhnya. Nah ini, ternyata setelah disurvei, rata-rata TKI menggunakan uangnya itu untuk kebanyakan 30% adalah membeli tanah, membeli sawah. Mungkin awalnya mereka adalah keluarga petani yang bapaknya hanya bekerja sebagai buruh tani gitu ya. Mereka pulang sudah menjadi owner, pemilik. Gitu. Tetapi punya sawah, punya tanah tapi nggak punya keahlian Pak. Nah itu tugasnya kita di luar negeri untuk mencari membangun network, membangun komunikasi. Saya ingat kemarin ada teman-teman dari Taiwan yang pulang Taiwan itu dia mengembangkan jambu Taiwan. Jadi jambu jambu Taiwan itu tanpa biji Pak. Di mengembangkan pertanian seperti itu. Oke, next langsung saja ke hubungan industrial. Jadi hubungan industrial ini perlindungan di bidang perburuhan. Jadi saya ingin mencoba mengangkat isu bahwa sistem hubungan industrial di Indonesia antara majikan dan pekerja. Jadi kalau ada tripartit ya di Indonesia itu untuk menentukan upah itu ada namanya Dewan Pengupahan Pak, yang terdiri dari perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Nah mungkin kalau buruh di Korea solid itu bisa diciptakan dengan sistem hubungan seperti itu. Tetapi memang buruh harus bersatu Pak. Nggak boleh kita terpecah-pecah gitu ya, konflik, bahkan sesama pekerja berantem, fight gitu ya. Itu biasa sering terjadi. Kalau buruh solid, ada satu ketua yang besar yang dihormati, maka kita akan mudah menyuarakan permasalahan kita. Seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Nah ini apa itu decent work? Ya, pekerjaan yang layak, yaitu terjaminnya hak-hak fundamental pekerja. Jadi memang banyak kasus, memang banyak iming-iming oleh para sponsor di kampung itu memang membuat kita terlena gitu ya. Oh di sana majikannya baik, di sana apa namanya? Saya kebetulan juga ngisi pelatihan bagi TKI mau berangkat di Jawa Barat ya. Mereka apa namanya benar-benar antusias kita ingin berangkat gitu. Tetapi sampai di tempat tujuan mereka kecewa. Kecewa akhirnya apa? Tidak produktif. Akhirnya membuat kesalahan dan terjadilah kecelakaan kerja, terjadilah konflik. Benar kata Pak Matri tadi, ini fakta. Seorang TKI bercerita, Pak saya dipulangkan majikannya. Kenapa? Itu Pak, majikan saya ada tamu datang, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya sering dengar bahasanya iblis gitu. Saya bilang iblis gitu. Padahal iblis gitu.
digampar sama majikannya, disuruh pulang. Karena majikan ternyata tamu terhormat majikannya itu iblis gitu ya. Jadi dia bilang, ini penting gitu. Ini basic skills gitu yang bisa harus dikuasai oleh pekerja kita. Oke, next. Ya, ini juga hak fundamental mendapatkan cuti, kebebasan beribadah ya. Begini, ketika ada masalah sering sekali pekerja kita itu frontal, tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa berkomunikasi, yang akhirnya konflik. Nah, disinilah kemampuan para pemimpin paguyuban organisasi serikat untuk bisa bernegosiasi pada majikan, kepada pemerintah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini sosial dialog namanya. Jadi dialog. Jadi ketika ada permasalahan kita meminta perwakilan pemerintah kita di sini, perwakilan majikan untuk bernegosiasi bahwa kami ini sebenarnya maunya begini. Makanya teman-teman ketua-ketua paguyuban harus bisa untuk bernegosiasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan cara yang baik. Bagi buruh, mogok itu adalah pilihan terakhir dan tidak ada jalan lain. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi perlunya serikat pekerja itu adalah untuk bisa meningkatkan posisi tawar di hadapan pengusaha dan pemerintah. Jadi ketika kita katakan saya ketua serikat paguyuban ini, anggotanya 1000, orang akan mikir, wah dia punya anggota 1000. Ini membuat daya tawar kita naik. Seperti itu. Oke, next. Saya kira itu aja saya perkenalkan sistemnya. Jadi di Indonesia itu sistem mendirikan serikat pekerja sangat mudah, cukup didaftarkan di dinas tenaga setempat. Kalau di luar negeri sebenarnya kalau di undang-undangkan itu ada, cukup didaftarkan di perwakilan setempat kalau nanti jadi undang-undang itu, dan kita bisa resmi gitu loh. Jadi tidak OTB ya, organisasi tanpa bentuk gitu. Kita resmi misalnya Serikat Buruh Indonesia Pusat. Itu kita solid. Jadi ketika ada satu orang anggota kita menjadi korban bermasalah, semua buruh akan bangkit untuk membela. Seperti itu. Saya kira itu aja. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.